Halo, Sobat Obor dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bareng Faye di Obor 13. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan pengalamannya dari tante saya. Saya biasa memanggil beliau ini Tante Inon. Jadi ini merupakan pengalamannya Tante Inon yang bisa dibilang beliau ini paling sensitif di antara adiknya mama semua gitu. Nah, di antara 9 bersaudara, nah Tante Inon ini paling peka nih akan hal-hal mistis seperti itu. Sebetulnya saya udah beberapa kali pengen mengajak beliau juga untuk berbagi cerita di sini karena berhubung kesibukan beliau, jadi belum menemukan waktu yang pas. Mungkin apabila ada momennya saya akan coba beliau untuk berbagi kisah di Obor 13. Karena setiap ketemu dia ini pasti ada selalu cerita-cerita baru gitu mengenai hal-hal yang mistis. Oke, tak perlu lama-lama lagi, berikut kisahnya. Jadi, Tante Inon ini merupakan adik mama yang ketujuh. Nah, pertama kali beliau mulai mengalami hal mistis ini Tante Inon alamin ketika beliau beranjak remaja. Jadi saat itu Tante Inon menginap di rumah kakaknya. Nah, ketika menginap di rumah kakaknya sepintas tidak ada yang salah dengan rumah kakaknya, ya rumah kebanyakan rumah biasa gitu. Bahkan kakaknya sendiri yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh gitu ataupun menakutkan. Nah, singkat cerita, Tante Inon itu tidurlah di kamar salah satu kamar di rumah kakaknya itu. For information, jadi dulunya rumah kakaknya itu merupakan proyek pembangunan jalan provinsi untuk pengembangan jalan raya. Jadi rumahnya itu dari samping sampai ke belakang itu ada pembangunan jalan raya yang dibangun oleh jalan provinsi. Nah, dulunya di belakang rumahnya itu ada pekuburan umum TPU. Nah, semenjak itu dijadikan proyek strategis nasional mungkin ya, si kuburannya itu digusur dan dipindahkan. Nah, yang paling unik, daerah itu terkenal dengan sebutan Tegal Pocong. Ya, saya juga tidak mengetahui pasti sih kenapa sampai disebut dengan Tegal Pocong. Ya mungkin kalau untuk orang di sana untuk menamai suatu daerah atau suatu lokasi biar tidak lupa berarti ditandai dengan kejadian atau ada hal apa yang terjadi di daerah itu gitu kan. Mungkin beberapa waktu ke depan kalau ada rezeki, kalau ada kesempatan, saya pengen menggali sejarah tuh kenapa daerah itu disebut Tegal Pocong. Mungkin kalau orang-orang tua dulu lebih tahu dengan pasti kejadian di sana gitu dibanding anak-anak sekarang kenapa sebutan daerah itu Tegal Pocong. Nah, singkat cerita, Tante Inon tidurlah di kamar depan ya di rumahnya kakaknya itu. Kamar depannya itu memiliki satu jendela di pojok sebelah kiri ruangan dan itu langsung menghadap ke taman yang cukup luas ya. Nah, dari taman itu dan ada jalan raya gitu di situ. Singkat cerita, Tante Inon tidur biasa, tidur selayaknya orang tidur gitu kan dengan nyenyak. Namun ketika tengah malam beliau itu terbangun karena mendengar suara di jendela. Nah, yang anehnya itu suaranya itu kalau Tante Inon bilang itu kayak suara laki-laki dan perempuan lagi ngobrol gitu kan. Tapi ngobrolnya itu dengan suara yang cepat gitu. Kalau teman-teman di sini masih ngalamin zaman kaset pita dulu, kaset pita kalau di fast forward cepat speed pemutarannya kan kedengarannya jadi gitu. Ya kusut lah gitu kedengarannya tidak enak gitu dan bahasanya jadi cepet gitu kan.
Nah lalu mulai mengumpulkan kesadaran tuh Tante Inon karena baru bangun dari tidur. Nah ketika kesadaran penuhnya mulai terkumpul, dia mendengarkan dengan seksama dan iya suaranya itu berasal dari jendela gitu. Jadi jendelanya cuma ditutupin oleh satu helai hordeng doang gitu. Nah dari situ Tante Inon mulai mengumpulkan keberanian gitu untuk melihat ada apa di balik jendela itu. Makin mendekat, makin mendekat Tante Inon, lalu dengan spontan dia membuka jendela di kamar depan itu, dan ketika di jendela kamar depan itu dibuka, ada penampakan yang cukup mengagetkan Tante Inon saat itu. Tante Inon itu melihat ada sepasang pengantin dengan menggunakan baju serba putih. Cuman yang anehnya kenapa pengantin gitu saat itu. Nah dari situ Tante Inon gak melihat pasti raut mukanya seperti apa. Cuman dua sosok itu yang sedang duduk berbicara di depan jendela di kamar depan itu memunggungi Tante Inon gitu. Nah dari situ Tante Inon berteriak, lalu lari tuh ke kamar kakaknya dan menggedor-gedor tuh kamar kakaknya. Teteh buka katanya. Ketika dibuka semua serba panik, ini ada apa itu katanya di depan ada pengantin apa katanya. Lalu singkat cerita didatangilah di kamar depan itu, dilihat di kamar depan dan tidak ada apa-apa gitu. Kamu jangan ngada-ngada. Iya benar kan. Namun kakak saya pun melihat ekspresi Tante Inon seperti ya bisa jadi gitu, karena Tante Inon saat itu cukup shock juga ya melihat penampakan seperti itu. Nah singkat cerita Tante Inon jadi tidur bareng tuh sama kakak-kakaknya di kamar yang satunya lagi. Hanya cukup aneh aja gitu kan, bagi kakaknya selama tinggal di situ bertahun-tahun tidak pernah mengalami hal apa yang dialami oleh Tante Inon. Bahkan gangguan-gangguan pun tidak pernah ada katanya di rumah itu. Tapi kenapa ketika Tante Inon nginep di sana malah dia yang mengalami hal seperti itu? Nah dulu kakaknya sempat bilang jangan-jangan itu mah cuma makhluk yang lewat, atau nggak sengaja Tante Inon main dari mana terus makhluk itu kebawa ke rumah. Nah semenjak kejadian itu juga Tante Inon tidak pernah menginap lagi tuh di rumah kakaknya. Keesokan harinya Tante Inon cerita tuh kepada nenek saya bahwa beliau mengalami hal seperti itu di rumah kakaknya. Dan nenek saya pun ya responnya cuman biasa aja katanya. Itu mah cuman gangguan yang cuman ya gitu doang gitu, kebetulan aja lagi sial aja kamunya katanya. Udah banyakin berdoa dan sebagainya katanya. Atau mungkin kamu tidur malam itu tidak dalam keadaan habis sholat atau berwudu kali, makanya diganggu. Paling nenek saya cuma menjawab seperti itu. Nah kemudian Tante Inon makin kepikiran tuh, dia kenapa bisa mengalami hal-hal itu gitu kan. Nah singkat cerita Tante Inon sempat kepikiran bahwa sebelum kejadian itu beliau pernah mengalami kejadian ketika beliau akan mengadakan pengajian di kampungnya gitu. Jadi saat itu Tante Inon itu tergabung dalam remaja masjid. Nah dan beliau kebagian tugas tuh sama temennya untuk mengundang Pak Ustadz untuk jadwal pengajian tuh waktu itu. Dan rumah-rumah di perkampungan itu ya tahu sendiri kan teman-teman, di jalan kampung terus turun gitu di rumah-rumah pedesaan gitu yang banyak sawah dan ladang, dan menuju ke rumah warga itu biasanya jauh-jauh gitu, renggang-renggang gitu kan. Nah si rumah Pak Ustadznya itu berada di salah satu desa di tempatnya Tante Inon gitu. Nah sore-sore Tante Inon bersama temannya inisiatif tuh, karena gak mau menunda lagi, dia paksain lah untuk jalan sore-sore katanya. Dan ketika jalan sore-sore itu suasana juga lagi hujan gemericik katanya. Soalnya takutnya ketika beliau menunggu-nunggu undangan itu malah jadi lama lagi dan malah jadi tertunda, apalagi saat itu belum ada alat komunikasi seperti handphone seperti saat ini gitu kan. Nah singkat cerita sampailah di rumah Pak Ustadz. Tante Inon biasa menginformasikan bahwa akan diajakan pengajian lah di masjidnya gitu. Pak Ustadz menyetujui untuk datang di tanggal yang telah ditentukan. Lalu Tante Inon pulang tuh karena udah keburu agak gelap juga gitu kan saat itu, ditambah lari-lari gitu kan, hujan kecil gitu. Nah teman-temannya itu lari-lari. Nah gak sadar karena perjalanan itu lumayan cukup jauh katanya dari jalan raya menuju rumah Pak Ustadz itu. Nah di jalan tuh makin gelap tuh karena mau maghrib, apalagi penerangan di desa saat itu juga belum seperti sekarang gitu yang penerangannya bagus. Nah
ketika lari-lari kecil ya sambil bercanda-bercanda dengan temannya gitu kan, karena masih muda juga dulu waktu itu. Nah, tanpa sengaja Tante Inon itu di sebuah jalan desa yang jalan setapak itu bercandanya agak heboh lah gitu dengan teman-temannya tuh. Nah, tanpa sadar Tante Inon itu seperti menendang sesuatu dan terjatuh gitu. Nah, ketika Tante Inon melihat, dia tuh seperti bongkahan batu. Nah, ketika Tante Inon menendang batu itu, katanya dia seperti mendengar suara perempuan kayak kalau di film-film itu kayak jatuh ke jurang gitu. Suaranya tuh dari dekat lalu menjauh katanya gitu. Nah, ketika Tante Inon itu lihat bahwa yang ditendangnya itu ternyata padung. Kalau orang Sunda bilang tuh padung tuh batu nisan. Nah, dari situ Tante Inon mulai panik tuh sama teman-temannya dan lari makin kencang tuh menuju ke jalan raya, karena saat itu perjalanannya itu menggunakan sepeda motor ya. Nah, ketika sampai di jalan raya bersama temannya, si motornya yang dikendarain oleh Tante Inon dan temannya itu tidak bisa dinyalakan. Wah, dengan keadaan panik karena habis kejadian seperti itu, motor tetap nih dicoba dinyalakan nih oleh teman-temannya tuh. Berhubung temannya rata-rata cewek gitu, agak kesulitan juga gitu untuk menyalakan motor bebek saat itu. Lalu tiba-tiba ketika dalam keadaan panik, katanya saat itu ada seekor angsa yang melintas di depan motornya Tante Inon itu gitu, dengan santainya. Tapi yang anehnya, si angsa itu berwarna putih dan menyala gitu, cerah katanya warnanya tuh. Nah, ketika si angsanya itu lewat, motor tiba-tiba bisa dinyalakan katanya. Tapi yang anehnya, ketika nyalain lampu motornya itu, karena udah malam, si lampu motornya itu lampunya tuh terang sekali katanya, kayak berapa watt katanya, berapa puluh watt katanya. Pokoknya jalanan tuh terang, sangat terang katanya, disinari oleh lampu yang dari motornya itu. Lalu ketika sudah nyala terang seperti itu, tiba-tiba lampu motornya tuh padam. Nah, akhirnya mau nggak mau dengan kondisi seperti itu, dalam situasi seperti itu ya mereka maksain pulang ke rumah. Nah, singkat cerita, Tante Inon juga kembali cerita ke nenek saya. Nah, setelah mengingat kejadian itu, jangan-jangan Tante Inon itu katanya, saya merasakan yang lebih sensitif itu semenjak kejadian itu katanya. Jadi hal-hal yang tidak dirasakan temennya pun malah terjadi gitu sama Tante Inon, dan Tante Inon bisa merasakan gitu kejadian-kejadian yang aneh. Lalu kejadian selanjutnya ini Tante Inon alami ketika Tante Inon ini sudah menikah gitu kan. Nah, Tante Inon itu rumahnya tuh tinggal di samping rumah mertuanya, dan rumahnya itu bertingkat 2. Dan kamarnya Tante Inon itu jendelanya tuh menghadap kepada garasi rumah mertuanya itu. Dan kebetulan mertuanya itu bapak mertuanya itu dulu kerjanya di dinas kesehatan dan sering bawa pulang kendaraan dinas ambulan desa gitu, ke rumahnya itu. Nah, cuman ada satu malam yang aneh katanya. Entah kenapa malam itu Tante Inon yang kebetulan sedang sendiri di kamar, katanya seperti mendengar jendela kamarnya itu ada yang ngetok gitu. Harusnya aneh gitu kan, kenapa jendela kamar ada yang ngetok, toh kamarnya Tante Inon kan berada di lantai 2 gitu. Nah, Tante Inon tuh trauma waktu itu, tidak mau lagi kejadian seperti waktu menemukan pengantin yang ada di jendela kamar katanya. Beliau tuh cuman mengumpulkan keberanian aja katanya, berdiam diri di kamar sampai suaminya pulang. Bahkan sampai saking ketakutannya Tante Inon itu tinggal sadar, beliau sampai ketiduran. Nah, singkat cerita, pagi datang dan Tante Inon itu mengecek gitu keluar kamar, dan yang dia lihat di depan kamarnya itu yang nggak ada apa-apa ya, cuman kelihatan ke bawah. Namun di bawah kamar Tante Inon itu yaitu pemandangannya tuh ambulan desa yang dibawa oleh papanya ke rumah katanya. Nah, lalu Tante Inon laporan nih ke papa mertuanya, "Pak," katanya, "tadi malam aku ngalamin kejadian seperti ini." Nah, cuman si papanya Tante Inon ya begitulah katanya, tidak seperti mengacuhkan karena takut, gak mau bikin menantu dan
keluarganya yang lain juga pada ketakutan katanya. Padahal kalau diceritain mah katanya si ambulan itu sebelumnya pernah bawa pasien korban laka lantas, katanya dibawa untuk berobat, untuk merujuk pasien itu dibawa ke rumah sakit umum daerah tuh pakai itu gitu dari desa itu katanya. Cuman dia nggak cerita. Nah Tante Inon tahu cerita ini tuh dari supirnya yang sering antar jemput si ayah mertuanya Tante Inon ini. Lalu kejadian selanjutnya Tante Inon alamin di rumah nenek saya nih. Rumah nenek saya itu ya rumah yang Tante Inon tinggali juga gitu ketika Tante Inon kecil gitu. Namun suatu hari kejadiannya Tante Inon juga alamin sama seperti ketika waktu di tempat kakaknya itu. Cuman yang berbeda ketika kejadian ini Tante Inon alamin di kamar depan deh. Cuman saat itu nah posisinya kamarnya pun masih sama gitu. Jadi pojok kiri kamarnya tuh ada jendela yang lumayan panjang gitu, dari atas sampai ke bawah. Ya lumayan panjang lah gitu ukuran jendelanya, dan ditutupin cuman oleh gorden gitu kan. Lalu Tante Inon seperti melihat ada yang aneh katanya di sela tidurnya antara sadar dan gak sadar. Lalu ketika Tante Inon melihat ke arah jendela, Tante Inon itu melihat ada kaki telapak kaki katanya di jendela itu, tapi memenuhi hampir semua jendelanya katanya. Nah, dari situ Tante Inon juga panik. Dia lari ke kamar nenek saya sambil teriak-teriak. Jadi kejadiannya kayak dejavu itu kan di tempat kakaknya itu. Dan setelah dicek lagi sama kakek dan nenek nggak ada apa-apa. Dan mungkin Tante Inon makin menyadari gitu kan, jangan-jangan kesensitifannya itu juga makin sini makin menjadi-jadi gitu. Bahkan ketika Tante Inon punya anak pertama pun, waktu anaknya kecil katanya, di kamarnya itu anaknya sering melihat bahwa ada sosok yang menakutkan di pojokan kamar, seperti menyeringai katanya kepada anaknya itu. Cuman yang saat itu susah diterjemahkan karena bahasa anak kecil ya, anak kecil yang baru belajar ngomong kebanyakan menggunakan bahasa isyarat. Awalnya Tante Inon dan suaminya itu itu mah paling anak kecil aja bercanda, tapi kok kejadiannya hampir setiap hari katanya. Ya pokoknya intinya tuh papa mama takut, aku lihat di pojokan seperti ada singa katanya mau nerekam katanya, gitu aja bahasanya gitu kan. Terus bulunya hitam, matanya merah. Nah karena kejadian itu sering, suaminya Tante Inon itu ya udah menganggap kayaknya ini emang ada sesuatu deh di rumah ini, di kamar ini, dan anaknya dia yang yang sensitif katanya. Lalu singkat cerita, suaminya Tante Inon ini ceritalah kepada temannya di sekitaran rumahnya, dan kebetulan ada temannya dulu yang punya perguruan silat. Dan kalau teman-teman tahu, dulu ada di kisah yang pernah saya bawakan berjudul Tumbal Proyek yang dialami oleh almarhum paman saya tuh. Nah itu orangnya yang mengusir makhluk itu dari situ katanya. Nah si makhluk itu biasalah bermediasi katanya di situ. Ada ritual-ritualnya untuk bernegosiasi dengan makhluk itu agar mau dipindahkan gitu kan. Negosiasi dalam artian bukannya ini katanya bukannya menghamba atau apa gitu, tapi negosiasi, kamu harus pindah dari rumah ini, saya carikan tempat yang baru yang lebih layak untuk kamu. Dan singkat cerita dari mediumisasi itu, si makhluk itu mau dipindahkan ke salah satu sungai yang berjarak agak jauh tuh di rumah Tante Inon gitu kan. Dan alhamdulillah semenjak kejadian itu rumah Tante Inon itu aman, tidak terjadi apa-apa, dan anaknya Tante Inon itu ditutup juga gitu mata batinnya. Nah namun apa yang terjadi Tante Inon juga sama, udah pernah dicoba juga untuk ditutup mata batinnya, tapi katanya susah katanya, ini tuh suka otomatis terbuka katanya, entah kenapa gitu. Saya juga belum mendengar pasti gitu penuturan dari Tante Inon. Ya mudah-mudahan kalau ada waktu saya ingin ngajak ngobrol Tante Inon nih untuk ditayangkan di channel ini. Nah begitu teman-teman tentang cerita kesensitifan tante saya, Tante Inon. Semoga kedepannya bisa nih Tante Inon berbagi cerita-cerita serem lagi di channel ini, karena setiap bertemu dengan Tante Inon pasti ada cerita baru yang beliau sampaikan gitu. Saya juga lagi mencoba mengingat-ingat lagi apa yang pernah Tante Inon sampaikan.
semoga bisa saya bawakan di channel ini. Oke teman-teman, berakhirnya kisah Tante Inon ini. Saya tunggu cerita dari teman-teman yang mau berbagi kisah pengalaman mistis dan horornya di sini. Boleh berupa voice note, boleh berupa tulisan, atau teman-teman barangkali mau on cam juga selfie, tidak apa-apa, kirim ke obor13.official@gmail.com. Saya tunggu cerita dari teman-teman. Semoga dapat hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita teman-teman yang dikirimkan ke channel Obor 13 ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.